Hai, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memulai segmen pada video. Silahkan Anda klik timer di pojok kiri. Jika ada tulisan mulai, silahkan ditekan, nanti akan muncul beberapa segmen atau tombol yang akan Anda pilih sesuai dengan keinginan Anda seperti judul konten, agar waktu Anda tidak terbuang percuma. Jika sudah memahaminya, silahkan untuk dicoba dengan menekan tombol mulai. Strategi pembelajaran adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Dalam hal ini, tidak semua orang dapat belajar dengan mudah dan cepat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dalam belajar. Dalam video ini, kami akan membahas berbagai macam strategi pembelajaran, contoh, tujuan, hingga tips menentukannya untuk membantu meningkatkan keterampilan belajar. Pengertian strategi pembelajaran adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam hal ini, strategi pembelajaran menjadi kegiatan yang harus dikerjakan guru dan siswa. Pasalnya, strategi pembelajaran itu juga diartikan sebagai suatu set materi dan prosedur pembelajaran untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Dalam implementasinya, strategi pembelajaran terdiri dari berbagai macam teknik dan metode belajar, contohnya membaca, mengingat, mengulang, dan menerapkan informasi. Kesimpulannya, maksud dari strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, yang termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya, dalam pembelajaran yang disusun, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dapat dicapai secara efektif dan efisien. Contoh penerapan strategi pembelajaran di kelas, berikut adalah contoh strategi pembelajaran di kelas yang sering diterapkan. 1. Siswa atau peserta didik dididik untuk menulis hasil kesimpulan ke dalam sebuah ringkasan. 2. Peserta didik melakukan sintesis memadukan terhadap semua materi pembelajaran. 3. Peserta didik melakukan diskusi di dalam kelas. 4. Peserta didik disuruh untuk mengamati, menggolong-golongkan, membuat dugaan, mengukur, dan menjelaskan sesuatu. 5. Membentuk kelompok dan pemberian tugas kelompok. 6. Mengadakan kuis. 7. Menggunakan program perbaikan dan program pengayaan. 7. Menggunakan prinsip peserta didik belajar aktif. 9. Prinsip belajar sambil bekerja praktik. 10. Memberikan kegiatan korektif pada peserta didik. Sejatinya, tujuan strategi pembelajaran akan bergantung pada model pembelajarannya. Berikut adalah beberapa tujuan strategi pembelajaran. 1. Model pembelajaran perolehan konsep, bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami suatu konsep tertentu. Model ini bisa diterapkan untuk semua umur, mulai dari anak-anak hingga dewasa. 2. Model pembelajaran berpikir induktif, bertujuan untuk membangun mental kognitif, untuk mengembangkan kemampuan berpikir. 3. Model pembelajaran inquiry training, bertujuan melatih kemampuan siswa dalam meneliti, serta menjelaskan suatu fenomena untuk memecahkan masalah secara ilmiah. 4. Model peningkatan pembelajaran individu, bertujuan untuk menekankan pengembangan pribadi siswa, untuk mengembangkan hubungan produktif dengan lingkungannya, dan membantu mereka untuk memandang dirinya sebagai pribadi yang mampu atau berguna. 5. Model pembelajaran tidak langsung, bertujuan utama untuk membantu siswa mencapai integrasi pribadi, efektivitas pribadi, serta penghargaan terhadap dirinya secara realitas. 6. Model pembelajaran pelatihan kesadaran, bertujuan untuk membantu siswa meningkatkan pemahaman, kesadaran diri, dan perilaku orang lain. 7. Model pembelajaran pertemuan kelas, bertujuan untuk membantu membangun saru kelompok sosial yang saling menghargai, menyayangi, disiplin, serta berkomitmen untuk berperilaku positif. 5 cara menentukan strategi pembelajaran. 1. Pertimbangan atau identifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Cara pertama untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat adalah dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hal ini akan membantu dalam menentukan jenis strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Kenali karakteristik peserta didik. Setiap siswa memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga penting untuk mengenal karakteristik siswa sebelum menentukan strategi pembelajaran. Dengan mengenal karakteristik siswa, pengajar dapat menyesuaikan strategi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. 3.
Pilih strategi pembelajaran yang tepat. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa, langkah selanjutnya adalah memilih strategi pembelajaran yang tepat. Ada berbagai jenis strategi pembelajaran yang dapat dipilih, seperti strategi pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran inquiry, dan sebagainya. Pilihlah strategi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. 4. Susun rencana pembelajaran. Setelah memilih strategi pembelajaran yang tepat, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran harus mencakup materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan jadwal pembelajaran. 5. Evaluasi hasil pembelajaran. Setelah proses pembelajaran selesai dilakukan, evaluasi hasil pembelajaran perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari strategi pembelajaran yang digunakan. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara mengukur hasil belajar siswa, menilai proses pembelajaran, atau melakukan refleksi bersama dengan siswa. Tips menjalankan strategi pembelajaran yang efektif. 1. Libatkan siswa dalam proses pembelajaran. Salah satu kunci dari strategi pembelajaran yang efektif adalah melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan melibatkan siswa, mereka akan lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran, sehingga dapat memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. 2. Gunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Dilansir Edutopia, penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi dapat membantu mempertahankan minat dan perhatian siswa dalam pembelajaran. Misalnya, menggunakan metode pembelajaran inquiry dan kolaboratif yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 3. Gunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran juga dapat meningkatkan efektivitas strategi pembelajaran. Teknologi dapat membantu memudahkan akses siswa terhadap materi pembelajaran, memberikan variasi dalam metode pembelajaran, serta membantu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. 4. Berikan umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik yang konstruktif dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Umpan balik yang diberikan sebaiknya spesifik, dan memberikan saran atau masukan yang jelas, agar siswa dapat memperbaiki kelemahan mereka. 5. Picu motivasi belajar. Disebutkan dalam bakri.uma.ac.id, para pengajar juga perlu memberikan apresiasi kepada siswa yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga, hal tersebut mampu memberikan motivasi kepada para siswa untuk belajar lebih giat. Dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Dengan memperhatikan tips dan langkah-langkah yang tepat, pengajar dapat menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, dan memaksimalkan proses pembelajaran. Itulah strategi metode pembelajaran part 2, metode yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Pastikan subscribe, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, yang pasti terbaru dari channel Ngomongin Positioning Brand. Terima kasih.